Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novin Abedrin dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Supply chain management adalah sebuah pendekatan strategis untuk mengelola aliran barang, informasi jasa dari awal hingga akhir, mulai dari pemasok hingga pelanggan akhir. Dengan supply chain management diharapkan dapat membantu mengoptimalkan sumber daya dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar bisa bekerja dengan efisien. Selanjutnya, tujuan supply chain management. Tujuan umum dari supply chain management ini adalah menyeimbangkan antara pemerintahan dan juga penawaran agar lebih efektif dan juga efisien. Jumlah masalah utama dalam rantai pasokan ini berhubung dengan penentuan tingkat outsourcing yang tepat, manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, pengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah, dan merespon masalah tersebut. Yang terakhir adalah manajemen risiko. Tujuan strategis yang ingin dicapai dari rantai pasokan adalah menanamkan persaingan minimal perusahaan bisa bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat. Fungsi supply chain management. Ada beberapa fungsi umum dari supply chain management ini. Kebanyakan fungsi utamanya adalah untuk merencanakan atau planning, yang mana berfungsi untuk bisa mencapai tujuan bisnis tersebut. Yang kedua adalah SCM, ini dijadikan sebagai koordinasi semua ini dari segi sumber daya atau staf penyusun organisasi. Fungsi terakhir dari SCM yang penting untuk Anda perhatikan adalah pengendalian dan pemberian instruksi agar dilakukan kontrol dan juga mengencangkan untuk bisa memastikan jika instruksi yang diberikan ini sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam supply chain management. Supply chain management atau yang bisa disebut manajemen rantai pasokan memiliki beberapa prinsip. Nah, prinsip ini berkaitan dengan alur koordinasi, baik itu produksi, hubungan dengan supplier maupun distribusi produk ke konsumen. Bahkan lebih dari itu, koordinasi tidak sekadar fisik melainkan juga maya. Dalam hal ini adalah penyediaan layanan perangkat lunak. Cara kerja supply management. Perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan. Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah perencanaan supaya memenuhi demand masyarakat. Manager perlu merencanakan dan mengelola semua hal yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia atau sumber daya bahan dari produk atau layanan yang ditawarkan ke publik. Yang kedua, sumber. Perhatikan Anda memilih pemasok bahan yang terbaik agar produk yang dihasilkan berkualitas. Jadi pastikan Anda telah riset terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan pemasok lebih baik. Pantau segala prosesnya dan kelola hubungan yang baik dengan pemasok. Pastikan Anda melakukan tahapan-tahapan utamanya, yaitu pemesanan, penerimaan, pengolahan, inventaris, dan otorisasi pembayaran pemasok. Yang ketiga, manufaktur. Aspek selanjutnya lebih fokus pada hal teknis yang ada di pabrik. Jadi seorang manajer pasokan perlu membuat alur dan workflow yang jelas, mulai dari tahapan paling awal, yaitu penerimaan bahan baku, kemudian pembuatan produk dan pengujian kualitas hasil jadi produk. Yang keempat, pengiriman dan logistik. Pengiriman dan logistik termasuk aspek penting dalam supply chain management. Hal yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menerima pembayaran. Yang kelima, pengembalian. Terkadang terdapat produk yang lolos quality control, sehingga penting dapat memikirkan sistem pengembalian produk yang cacat. Sistem ini juga berlaku jika jumlah produk berlebih dan produk tidak cocok seperti apa yang pelanggan inginkan. Selanjutnya, strategi supply chain management.
Strategi iklan manajemen atau disebut manajemen rantai pasok merupakan sebuah istilah yang menunjuk pada serangkaian strategi dan aktivitas bisnis terkait aliran barang dan jasa yang produksi. Kegiatan mencakup perencanaan, pemasok, produksi, distribusi barang dan jasa hingga diterima oleh konsumen. Dengan pengelolaan yang tepat, usaha atau bisnis yang Anda jalankan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, sebab rantai pasokan yang dioptimalkan menghasilkan biaya yang lebih rendah dan siklus produksi yang lebih cepat. Setiap unit bisnis atau usaha memiliki strategi manajemen yang berbeda-beda menyesuaikan dengan penawaran dan permintaan. 7 manfaat supply chain management. Yang pertama, memasukkan pelanggan. Dengan menerangkan supply chain management, sebuah perusahaan dapat memuaskan para pelanggannya. Perusahaan dapat menjamin kepuasan para pelanggan dengan menghasilkan barang atau jasa yang dengan pemerintahan para pelanggan sebagai mitra usahanya. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia untuk menggunakan barang atau jasa sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama, semakin besar pula peluang perusahaan termasuk untuk meningkatkan pendapatnya. Yang ketiga, menurunkan biaya. Jika dulu perusahaan harus mengeluarkan biaya banyak yang proses pengadaan barang produksi dan juga mengontribusi barang atau jasa, kini sebuah terasa berbeda. 4. Pemanfaatan aset perusahaan dan maksimal. Dalam menerapkan manajemen antara pasokan, teknologi memiliki peran yang cukup penting. Dengan adanya teknologi yang terdapat pada manajemen rantai pasokan tersebut, perusahaan dituntut untuk menginginkan kinerja para karyawan. Untuk itulah biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan penyedia software yang akan mendukung para karyawan menjalankan memaksimal rantai pasokan. Yang kelima, meningkatkan keuntungan. Perusahaan dapat menjadi barang atau jasa yang optimal, menjaga tingkat kepuasan para pelanggan dan juga dapat mengefisienkan proses produksi dan juga distribusi akan dapat meningkatkan pendapatnya. Yang keenam, menjadi medisi pasar. Manajemen rantai pasokan dapat berfungsi sebagai media pasar. Karena itulah mekanisme rantai pasokan yang diterapkan sebagai baik dapat memastikan semua barang yang dipasok telah sesuai dengan aspirasi pelanggan atau konsumen terakhir. Yang ketujuh, perusahaan menjadi semakin besar. Di sisi lain, perusahaan dapat mencapai tujuan utama yang lebih ditargetkan. Dengan menerapkan akan mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga lambat laun perusahaan tersebut akan menjadi lebih kuat dan besar. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.